Namanya siapa nih? Asya. Asya. Yuk, Ibu pamit dulu ya, mau sholat dulu ya. Oke. Iya, sholat dulu di rumah Pak RT. Ibu masih semangat untuk dapat hadir dan berkumpul dalam silaturahmi bersama Ibu Dr. Haja Airin Rahmidiani dan juga Bapak Amiruddin, Bu ya. Bapak Ibu sudah tahu Ibu Airin akan mencalonkan diri di mana, Bu? DPR RI, Bu ya. Dapil Banten 3. Dapil Banten 3 itu meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Nomor berapa, Bu, Ibu Airin? Bahan. Oke, cari yang adem ya, Bu ya. Cari yang adem biar nggak luntur. Kita, Bu, maksudnya. Kemarin tuh udah pada liburan semua, Bu, sebagian sudah kita udah ini, ternyata mereka anak-anaknya ribut, mereka pada Sekarang hari ini kan hari dijepit ya. iya dari kemarin ya, tapi mereka sudah izin sama kita sih ya, kita Salam aja, salam hormat. ya sama-sama, Bu. Dan juga mereka salam juga. Oke, Ibu Bapak boleh menempati tempat yang telah disediakan ya. Kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Dr. Haja Airin Rahmidiani SHMH selaku calon legislatif DPR RI, dan juga yang saya hormati Bapak Aminuddin selaku calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan, dan juga yang saya hormati Bapak Dwi selaku Ketua RT dan juga tuan rumah ya penyelenggaraan acara silaturahmi pada siang hari ini. Dipersilakan Pak RT di sini. Juga yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh alim ulama, tokoh perempuan, para kader, ya tamu undangan, Ibu Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka acara silaturahmi bersama Ibu Dr. Haja Airin Rahmidiani SHMH. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil kiamat nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa untuk menambah kehikmatan acara, dan juga semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Pada siang hari ini waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di awal acara ini kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. ربنا اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan tuan rumah atau tokoh masyarakat dalam hal ini mungkin akan disampaikan langsung Pak Dwi ya, yang sudah menyiapkan naskahnya nih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Airin Rahmidiani SH.MA. Kemudian yang terhormat Bapak Aminuddin, anggota DPRD Kota Tangsel. Kemudian yang terhormat perangkat pengurus RT dan RW di lingkungan RW 22. Kemudian yang terhormat seluruh warga di lingkungan RW 22, Komplek Puri Bintaro Indah, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul di sini. Serta tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, ucap dan terima kasih yang terhingga kepada Ibu Dr. Haji Airin Rahmidiani SH.MH, calon anggota legislatif DPR RI, Ibu, untuk daerah pemilihan Banten 3, ya. Yang kami hormati dan sangat cintai Bapak Aminuddin, anggota legislatif DPRD Kota Tangsel, yang mencalonkan kembali untuk 2024-2029 dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu calon legislatif dari Partai Golkar yang telah menyempatkan waktu ini untuk berada di tengah-tengah kami di hari ini, Bu. Kami selaku tuan rumah sangat mengapresiasi kepada yang terhormat Ibu Airin Rahmi dan Bapak Aminuddin yang telah berkunjung untuk melakukan kegiatan diskusi dan ramah tamah ini, Bu, untuk mengenal lebih dekat ya Ibu Bapak, bersama seluruh warga khususnya di lingkungan RW 22 Komplek Puri Bintaro Indah. Adapun lingkungan RW 22 ini, Bu, untuk berada di wilayah Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tentunya ingin kami sampaikan bahwa memiliki berbagai macam dinamika dan permasalahan tersendiri khususnya, Ibu. Adapun ada beberapa perihal yang harapan kami menjadi aspirasi untuk kita sampaikan apa yang perlu kita aspirasikan, izin Ibu. Gitu. Maka hari ini izin kami menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam setiap musyawarah, yaitu ada beberapa
poin yang utama, berkat dorongan dan bantuan Bapak Aminuddin, kami sedang mengajukan permohonan Ibu kepada Dinas Perkim untuk melaksanakan serah terima sepihak sarana prasarana dan utilitas perumahan Puri Bintara Indah yang proses saat ini sedang pemediaan ya Pak Aminuddin. Pemediaan yang menurut kami kita mohon bantuan kepada Ibu. Ini salah satunya Puri ini Ibu pernah kunjungan waktu menjabat wali kota yang kesini kalau nggak salah ya. Nah itu ini yang kita alami Bu, salah satu aspirasi kita di sini untuk menyampaikan bahwa kita sudah lebih kurang 17 tahun ya bisa dikatakan Puri ini kita juga sudah sampaikan kepada Pak Camat dan Pak Lurah sebelumnya bahwa mohon dikunjungi lebih sering gitu ya. Ini kan karena paling ujung perbatasannya gitu ya. Sehingga ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh dari RT lain atau warga, mungkin bisa menyambut ya berangkat dari apa yang kami sampaikan. Dari berbagai permasalahan tersebut telah kami coba diskusikan dengan warga Ibu, nanti bisa disampaikan lagi aspirasi warga kami, mohon dibantu Ibu Bapak. Paling dari saya selaku tuan rumah lebih kurang mohon maaf Ibu Bapak jika perjamuan ini kurang maksimal gitu Ibu. Jadi selebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RT Dwi beserta seluruh jajarannya, beserta para seluruh ketua RT dan RW Perumahan Puri Bintaro Indah RW 22 Kelurahan Jombang. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang ini, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan sahabat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmat sehat yang mana pada siang ini di cuaca yang cukup bagus, cerah, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyambut kedatangan Ibu Hajah Hairin dalam rangka silaturahmi dengan warga Puri. Dan kebetulan saya menyampaikan permohonan maaf ketika kemarin jadwal yang kita sudah tentukan Pak RT tertunda sehubungan Ibu, dan kebetulan saya juga kita ada acara di Serang. Nah, selanjutnya saya tidak akan banyak bicara karena nanti Ibu yang lebih banyak menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan. Oleh karenanya kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Dwi. Terima kasih banyak Pak Dwi. Tadi saya udah siap-siap pegang bolpen, ternyata mau ada minta ini itu, ternyata udah selesai ditindaklanjuti oleh Pak GG, kata gitu ya Pak ya. Jadi nggak minta apa-apa sama saya Pak, karena saya bukan wali kota lagi Pak. Dan, iya Pak, siap-siap Pak. Dan juga tentunya Bapak Aminuddin, karena kalau di surat suara nggak ada nama GG Pak, adanya Bapak Aminuddin. Karena kemarin saya keliling ke kota Tangerang, ada cerita yang menarik di tahun 2019, salah satu caleg dari Partai Golkar untuk wilayah kota Tangerang, panggilannya Entong. Dan nama aslinya Budiman kalau tidak salah. Dia marah-marah sama tetangganya, lo nggak milih gua, habis nggak ada nama lo tong di surat suara gitu Pak. Jadi sekarang semuanya yang ada nama panggilan beralih ke nama asli sesuai surat suara. Tapi ada juga yang menarik, saya punya caleg di kota Serang yang ternyata lebih baik merubah KTP-nya di depannya jadi ada nama panggilan, biar nggak susah katanya gitu Pak. Baik, terima kasih. Dan tentunya Bapak Sambodo, Bapak Darmanto, Bapak Faisal, Bapak Wagimin, Bapak Wismar, Ibu Kristi, Bapak Ustadz Yusuf, dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan, para kader yang ada di lingkungan Puri Bintaro Indah. Dan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya bahkan lupa kalau ini
berasanya bukan hari Minggu Pak, makanya tadi saya bilang ini nggak banyak orang karena mungkin lagi kerja ya Pak, saya lupa sekali. Saya lagi mohon maaf, dan memang besok tanggal 25, jadi semuanya 3 hari libur panjang. Jadi sampaikan salam bagi yang sedang berlibur, Bapak Ibu semuanya, dan menjelang tahun baru, mudah-mudahan kita meninggalkan hal yang baik di tahun 2023, dan mudah-mudahan dengan ujian yang Allah kasih, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan juga tentunya banyak syukur nikmat yang Allah berikan di tahun 2023. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih sehat lagi. Bapak Ibu semuanya, saya dengan Pak GG hadir di sini karena hari ini termasuk titik kunjungan kami semuanya dalam rangka kampanye. Karena hari ini sudah mulai masa kampanye untuk Pileg dan Pilpres yang akan jatuh di tanggal 14 Februari. Dan tentu tugas kewajiban saya sebagai kader partai, Pak GG juga sama, bahkan hari ini pun juga masih menjalankan amanah sebagai anggota DPRD. Berarti nanti kalau menang dan dilantik lagi udah periode ketiga ya Pak GG? Keempat? Wah, keempat berarti alhamdulillah. Keempat periode. Cuman nggak tahu nih mau naik lagi ke atas nggak nih Pak GG gitu kan? Atau di Tangsel aja dulu. Ya. Dan pada intinya tentu saya menyampaikan, saya pun juga adalah ketua Partai Golkar di Kota Tangerang Selatan, dan selesai jadi wali kota pun juga saya diajak oleh Pak Erlangga untuk pengurus di DPP Partai Golkar di bidang Ketua Bidang Perempuan Partai Golkar, ex officio Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Jadi kami ada organisasi sayap, seorganisasi sayap perempuan disebutnya KPPG, dan organisasi kepemudaan disebutnya AMPG. Dan hari ini pun juga sama, bahwa saya ditugaskan oleh Partai Golkar sebelum ikut kontestasi Pilkada Gubernur Banten yang insya Allah akan dilakukan di bulan September 2024, kalau dulu November, dan kemarin bersepakat antara Komisi 2 DPR yang dipimpin oleh Pak Doli yang memang anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan Pak Mendagri, sepertinya Pilkada akan dimajukan. Jadi Pilkada akan dimajukan, Pilkada serentak, ada 38 gubernur, ada 514 bupati wali kota di bulan September yang akan dipilih secara langsung. Namun sebelum ke Pilkada, saya pun juga ada penugasan lagi, yaitu untuk ikut dalam kontestasi pemilu legislatif sebagai bakal calon, hari ini sudah menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI. Kenapa ini harus terjadi? Karena disurvei setahun yang lalu bahwa Golkar yang hari ini DPR RI baru dapat 1 kursi, seandainya saya ikut di DPR RI, maka insya Allah ada kemungkinan kita Golkar akan dapat 2 kursi ke ke legislatifnya. Dan September, November kemarin, Oktober, November kemarin disurvei lagi, alhamdulillah ternyata memang betul adanya Pak. Dan mudah-mudahan nanti di Februari sama dengan surveinya, maka Golkar akan dapat 2 kursi bersama-sama dengan PDIP, Gerindra, dan juga dengan beberapa partai yang lainnya. Jadi oleh karena itu tentu ini adalah tugas dari partai, dan saya meyakini bahwa ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti yakin ada hikmahnya. Karena apa? Karena saya meyakini mudah-mudahan hadirnya saya di tingkat pusat, di DPR RI bisa linear membawa suara partai di tingkat provinsi maupun juga di tingkat Kota Tangerang Selatan. Ini keterkaitannya dengan apa? Dengan usungan partai politik, perahu kendaraan untuk nanti di Pileg di Pilkada di bulan September tahun 2024. Karena agar saya bisa maju Pilkada Gubernur, maka harus punya 20% kursi yang di Provinsi Banten yang hari ini ada 100 kursi. Berarti harus ada 20 kursi yang hari ini di 2019 Golkar se-Provinsi Banten baru ada 12 kursi. Tentu PR-nya adalah bagaimana menambah 8 kursi lagi, sehingga yang ideal kalau saya mau maju Pilkada Gubernur, maka kita punya tambahan 8 kursi menjadi 20 kursi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau namanya Pilkada kan nanti koalisi dengan partai-partai yang lainnya. Dan khususnya juga untuk Tangerang Selatan, mudah-mudahan hari ini punya 10 kursi. Siapa tahu Pak GG suaranya nambah banyak lagi ya Pak GG ya. Karena saya tanya dengan Pak Dede, Pak GG, Pak Aminuddin, saya nggak boleh lagi nama panggilan. Suka dikomplain Pak Aminuddin, maka mudah-mudahan insya Allah hari ini di Ciputat baru 2 kursi. Alhamdulillah survei kemarin ternyata kita bisa akan kemungkinan 4 kursi. Jadi insya Allah 3 kursi sih insya Allah kita akan bertambah 4 kursi. Tapi sekali lagi survei adalah ukuran untuk melakukan evaluasi. Karena pilegnya 14 Februari, surveinya akhir Oktober awal November. Jadi intinya saya dan Pak Aminuddin tidak boleh puas dengan hasil survei, tapi menjadi tolak ukur bahwa apa yang kita lakukan sudah on the track, dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak
tidak puas diri, tapi tentu bagaimana caranya untuk terus melakukan kampanye bagi kemenangan Partai Golkar. Makanya hari ini saya ketemu Pak kesini ke Puri Bintaro Indah, karena kalau saya sendirian nggak dipanggil, nggak ada undangan lagi Pak ke saya. Jadi saya minta sama Pak GG cari titik lokasi ya, biar saya bisa silaturahmi, dan alhamdulillah saya yakin pasti Pak GG selama ini, Pak Aminuddin, mohon maaf Pak Aminuddin selama ini pun juga mudah-mudahan nggak cuman, ya Bu, karena kebiasaan nggak cuman hanya hadir hanya 5 tahun sekali ya Pak, mudah-mudahan ya Pak Aminuddin bukan tipikal seperti itu, sehingga akhirnya saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan bahwa di evaluasi 2019 ternyata banyak suara yang rusak. Suara yang rusak akibat masyarakat salah mencoblos. Jadi dalam arti ada suara rusak karena biasanya misalnya ada coblosannya hanya ke partai saja ataupun ke beberapa titik, dan juga suatu yang disebut dengan suara rusak Pak, kalau konsultan bilangnya suara rusak. Sehingga akhirnya saya hari ini pun juga izinkan sosialisasi surat suara ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, karena Golkar di nomor 4 berarti ujungnya adalah di pojok kanan paling atas. Boleh ya Bapak Ibu ya? Walaupun saya yakin Bapak Ibu udah hafal, udah pinter, nggak apa-apa ya Pak ya, saya sosialisasi lagi gitu Pak. Karena penting bagi saya untuk menyampaikan. Karena penting bagi menyampaikan, apalagi masyarakat di perkampungan yang kadang tidak paham dan yang lainnya. Kalau di komplek perumahan pasti sudah paham. Dan tentu yang dicoblosnya adalah nomor 1 ya Pak, nomornya bukan lambang partainya, tapi di kotak yang nomor 1 ya Pak GG ya. Di nomor 1-nya yang ada namanya Airin. Kalau Pak GG surat suaranya warna hijau. Kalau saya warna kuning DPR RI, kalau Pak Aminuddin surat suara warna hijau, tentunya dengan alhamdulillahnya nomor urut 1. Dan saya titip juga untuk DPRD Provinsi, tentunya Pak Ananda surat suaranya warna biru nomor urut 1. Dan kami bersepakat ya Pak Aminuddin ya, untuk DPD RI pasti ada fotonya, itu Ibu Andiara Aprilia, pakai baju putih, pakai kerudung putih dengan nomor urut 6. Dan saya juga tentu harus wajib, karena saya juga sebagai kader partai, di mana Partai Golkar untuk presiden mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu saya punya kewajiban untuk menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga pilihannya sama untuk presiden memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang nomor urutnya mah udah hafal, fotonya juga udah hafal, karena selalu saya lihat di WhatsApp grup yang sibuk urusannya Pilpres, di TikTok urusannya Pilpres, di TV urusannya Pilpres, apalagi habis debat kemarin, di berita juga urusan Pilpres. Saya suka bercanda sama Pak Aminuddin, kayaknya caleg kelupaan kita gitu, nggak diomongin gitu Pak ya. Tapi pengalaman apapun, saya meyakini pro kontra namanya Pilpres biasa Bapak Ibu, tapi saya meyakini betul selalu calon presiden, wakil presiden pasti punya tujuan yang sama. Kami pun juga sebagai caleg, insya Allah punya tujuan hanya ingin membangun, memberikan manfaat, dan doakan di saat kami jadi dan mendapatkan amanah, kami istiqomah dengan tujuan kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, maslahat selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan step berikutnya tentu bagi saya adalah suara Partai Golkar bertambah, kursinya bertambah, sehingga 7 bulan kemudian saya bekerja lagi dalam rangka kerja politik untuk pemenangan Pilkada Gubernur Banten. Doain Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan Allah menakdirkan, memberikan amanah di saat yang tepat, dan sekali lagi memimpin sebuah wilayah tidak mudah. 10 tahun saya menjadi wali kota Tangsel, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Banyak hal yang belum bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya, namun mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama 10 tahun tercatat sebagai amal ibadah, walaupun memang mungkin tidak sempurna. Dan doakan saat Allah menakdirkan nanti saya menang dan dilantik jadi gubernur, mudah-mudahan juga menjadi catatan amal ibadah yang bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi tentunya untuk masyarakat di Provinsi Banten. Keliling muter-muternya saya udah setahun lebih Bu, udah mulai dari Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, 155 seluruhnya udah saya datengin. 1.552 desa dan kelurahan, sisanya tinggal 500-an lagi, khususnya wilayah Lebak karena September kemarin saya switching, merubah dan mulai sosialisasi dan kampanye di Tangerang Raya karena dalam rangka untuk pileg. Saya sudah ada gambaran sebetulnya bagaimana membangun di Provinsi Banten dengan konsepnya adalah efektif pemerintahannya, tangguh, mandiri, dan sejahtera masyarakatnya berlandaskan iman dan takwa. Karena apa? Karena seorang gubernur memiliki bupati wali kota yang dipilih langsung oleh masyarakat, yang memiliki janji-janji tersendiri kepada masyarakat. Tentu saya sebagai gubernur nantinya adalah koordinator pemerintah pusat di daerah. Jadi saya ibaratkan, kalau kemarin saya jadi wali kota, saya punya anak, Bapak Ibu semua anak saya yang belum berumah tangga.
Jadi mau ngapa-ngapain asal sesuai dengan aturan bisa. Bagaimana membangun sekolah, membangun puskesmas, membangun rumah sakit, karena itu tupoksi dan kewenangan wali kota. Tapi kalau sebagai gubernur, tentunya saya ibaratkan saya punya anak yang anaknya sudah berumah tangga. Kebetulan anak saya belum menikah dua-duanya, tapi saya dengar cerita dari ibu bapak saya, Pak RT, katanya kalau ngurusin anak mah susah, mengurus incu juga susah, kata gitu ya. Mau marahin juga nggak enak, ada ibu bapaknya. Nah ini saya bayangkan berarti kalau saya jadi gubernur, saya mesti banyak sabarnya. Mesti banyak sabarnya menghadapi para bupati wali kota yang masyarakatnya ada di tingkat kabupaten kota. Tapi beruntungnya saya pernah menjadi wali kota. Jadi saya merasakan bagaimana enak dan tidaknya enaknya seorang gubernur. Jadi saya masih banyak sabarnya aja gitu. Banyak sabarnya sehingga tujuannya sama. Saya yakin bupati wali kota juga pasti memiliki tujuan yang sama. Bagaimana memberikan manfaat dan menjalankan janji-janji saat kampanye melalui visi misi yang dijalankan selama 5 tahun. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Kalau khusus untuk fokus di Tangerang Selatan, yang pasti saya akan mengurusi aset-aset pemerintah Provinsi Banten yang ada di Tangerang Selatan. Contoh, 10 tahun saya berjuang agar di Jombang itu ada flyover atau underpass. Yang sebetulnya FSDED-nya sudah ada Pak, sejak 2011-2012 saya usulkan, tapi belum ditindaklanjuti. Jadi nanti itu yang akan menjadi skala prioritas, plus ditambah persoalan MRT yang memang sebetulnya Gubernur DKI sejak zaman Pak Ahok, Pak Sandi waktu itu masih wakil gubernur, FS-nya udah keluar. Jadi perlu Bapak Ibu catat dan perlu ketahui sejarah bahwa Terminal Lebak Bulus itu dipindahkan ke Terminal Pondok Cabe dengan perjanjian DKI berjanji akan melanjutkan MRT tidak hanya di Lebak Bulus saja tapi sampai dengan Tangerang Selatan dan FS-nya sudah ada. Kemarin saya nagih Pak Sandi waktu lari tangsel berlari, saya tanya, Pak, Bapak waktu jadi gubernur kan udah bikin FS-nya, udah Bu Airin kan saya udah gak jadi gubernur lagi, gak jadi wagub lagi katanya. Tapi udah kok, kemarin ada acara ASEAN KTT itu Pak, katanya udah ada investor yang mau datang, tinggal nunggu presiden baru, gubernur baru DKI, ya insya Allah amin gubernurnya saya Pak ya di Banten, sehingga ada komunikasi untuk bisa menyelesaikan. Karena persoalan Ciputat ini kan bukan persoalan masalah banyaknya kendaraan. Kalau mau dilebarin, kebayang nggak Bapak dilebarin biayanya berapa? Jadi otomatis sebetulnya adalah bagaimana transportasi massal dan sayang karena Tangsel ini kan yang 50 mungkin Bapak Ibu di sini kerjanya di Jakarta ya Pak ya. Yang bikin macet Jakarta kan Pak. Dan Sabtu Minggu bikin macet Tangerang Selatan. Karena Bapak nggak ke Jakarta sehingga bikin macet akhirnya Tangerang Selatan di hari Sabtu Minggu. Jadi oleh karena itu tentu harapannya salah satunya di situ di samping untuk SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten karena memang secara rasio jumlah lulusan SD ke SMP juga belum ideal waktu saya zaman wali kota, tapi karena memang saya harus memilih banyak hal dengan anggaran terbatas dan alhamdulillah Pak Ben sekarang sebagai wali kota membuat kebijakan beasiswa persiswa bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta dengan dana personal. Kemarin saya diskusi tapi ternyata belum maksimal karena memang belum sesuai keinginan dari masyarakat yang ini harus kita evaluasi. Sebetulnya kemarin itu adalah ide gagasan saat saya jadi wali kota, dana personal itu dan dilanjutkan oleh Pak Ben, cuman dari 3.000 untuk beasiswa baru 1.000-an. Sisanya 2.000 tidak diambil karena ternyata personalnya terlalu kecil sehingga tidak diambil oleh masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Nah, ini juga konsep saat membangun sekolah baru SMA dan SMK tidak mematikan sekolah swasta, menambah ruang kelas dan beasiswa persiswa dengan kriteria tertentu yang ada di Provinsi Banten. Dan doain mudah-mudahan pas saya jadi gubernur PPDB zonasinya dihapusin aja ya Pak ya, karena menjadi masalah sebetulnya. Sekarang mau saya berani ngomong Pak, kalau kemarin jadi wali kota nggak enak saya. Karena bagi saya pemerintahan itu satu. Kalau kita mau diskusi jangan di media, ini ada media dari teman-teman saya nggak pernah. Jadi sekesal-kesalnya saya mau gubernur, sekesal-kesalnya saya sama menteri, saya tidak pernah mau berpolemik di media. Karena tidak baik dan tidak menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Jadi itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Nanti urusan serah terima aset mungkin Pak Aminuddin udah ngawal ya Pak ya. Udah ya, segera ya. Ya, sudah disampaikan ke berita di media koran. Sudah ditambah. Oh, berarti sebentar lagi Pak. Sebentar lagi tinggal Pak Aminuddin ini mengawal untuk perbaikan infrastruktur jalan ya. Nanti kalau diserah terimain tapi anggarannya nggak dianggari sama aja nunggu tahun depan lagi. Ya udah. Jadi intinya saya kan sebagai ketua partai bisa menugaskan Pak Aminuddin. Benar nggak Pak Aminuddin? Iya kan? Saya udah kasih nomor urut 1 loh. Ada kan saya. Makanya doain Pak Aminuddin jadi lagi ya Pak.
Jadi kalau Pak Amin jadi lagi, minimal kan komunikasinya ada. Jadi misalnya kayak saya hari ini bukan wali kota, tapi kan secara kepartean saya bisa meminta dan memberikan masukan agar teman-teman DPRD bertanya kepada eksekutif. Dan biasanya saya juga diskusi dengan Pak Ben karena saya meyakini beliau juga ada kader ya Pak ya, dan apalagi Pilar adalah kader dari Partai Golkar. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalnya kalau anggota DPR tuh Pak, ini kalau ada DPRD yang bikin visi misi itu bingung saya. Berjanji akan mengini-ini, padahal kan tugasnya hanya budgeting bersama-sama dengan pemerintah dengan eksekutif. Jadi bedanya wali kota dengan DPRD hanya tugasnya 3 fungsi, melakukan pengawasan, budgeting dan juga pembuatan regulasi ya Pak ya. Yang penting tidak ada dusta di antara kita ya Bu. Di sini kita berjuang di